patogenesisnya seperti apa, serta manifestasi klinis dan manajemen. Kita masuk pada definisi. Jadi secara umum definisi dari kejang demam itu adalah the most common neurologic disorder in childhood. Jadi gangguan neurologis yang paling sering terjadi pada usia anak-anak. Jadi apakah bisa terjadi juga pada dewasa? Bisa. Namun rasio perbandingannya antara anak dengan dewasa itu jauh lebih banyak pada anak-anak. Jadi pada masa anak-anak. Jadi commonly in children between ages of 3 months to 5 years. Jadi saya rangkum dari berbagai literatur, dari berbagai jurnal, ada yang mengatakan bahwa penyakit ini terjadi pada rentang usia 3 bulan hingga 5 tahun, ada yang bilang 6 bulan sampai 5 tahun. Ya, pokoknya antar rentang itulah. Dengan neurological abnormality, dengan abnormalitas pada saraf atau neurologik yang dikarakteristikkan oleh adanya hipereksitabilitas dari sistem saraf yang terjadi sebagai hasil dari peningkatan suhu tubuh, core body temperature during fever. Jadi intinya adalah kejadian kejang ini biasanya selalu didahului dengan demam. Makanya menjadi istilah kejang demam. Jadi seperti itu. Karena ada kejang sendiri, ada demam sendiri. Namun gangguan ini juga lazim terjadi sehingga disatukan dalam sebuah istilah kejang demam atau febrile seizure. Yang bisa disebabkan kejang demam ini karena underlying systemic infection. Jadi infeksi-infeksi sistemik yang mendasari terjadinya demam. Infeksi apapun. Kemudian yang kedua adalah generally defined as seizure occurring children typically 6 months to 5 years. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini saya ambil dari jurnal yang berbeda. 6 bulan secara umum, 6 bulan sampai 5 tahun. Di mana hal ini berkaitan dengan kejadian demam dengan pengukuran suhu tubuh yang teridentifikasi lebih dari 38 derajat Celcius, who don't have evidence of intracranial cause, dan tidak disertai dengan penyebab-penyebab dari intrakranial. Jadi khusus spesifik karena disebabkan oleh demam. Intinya adalah seperti itu. Seizure occurring in child 6 months to 5 years of age is accompanied by fever without central nervous system infection. Jadi kejang yang terjadi pada anak usia sekian yang dibarengin gitu ya, yang ada tanda lainnya berupa demam tanpa adanya infeksi dari central nervous system, dari infeksi sistem saraf pusat. Karena infeksi khusus pada sistem saraf pusat dapat menyebabkan manifestasi klinis berupa kejang, meskipun kejangnya tidak didahului oleh demam. Namun karena bahasan kita pada siang hari ini adalah kejang demam, maka literatur tersebut menitik beratkan pada kalimat without central nervous system infection. Febrile seizure is major challenge in pediatric practice, jadi merupakan tantangan penyakit ini pada dunia pada praktik-praktik pediatris karena high incidence in young children. Jadi karena insidensinya pada anak-anak itu cukup tinggi dan its tendency to recur. Jadi kecenderungan untuk berulangnya itu juga tinggi selain insiden atau angka kejadiannya. Jadi masih merupakan tantangan bagi praktik-praktik di dunia pediatri. The increase in temperature leads to increased neuronal excitability resulting in convulsion. Jadi peningkatan suhu tubuh dapat meningkatkan eksitabilitas neuron, eksitabilitas saraf, sehingga dapat menghasilkan suatu gangguan yang lain berupa kejang. Nanti ada di patogenesisnya bagaimana kejang demam itu berdasarkan proses-prosesnya akan terjadi step by step. Etiologi atau penyebab.
ini multifaktorial. Jadi penyebab kejang demam ini banyak sekali faktor. It generally believe, dipercaya bahwa kejang demam ini merupakan hasil dari vulnerability atau kerentanan dari sistem saraf pusat, central nervous system, dalam menanggapi demam yang sedang terjadi, in combination with underlying genetic predisposition, yang juga dibarengi dengan kombinasi adanya penyebab-penyebab genetic predisposition, dan juga lingkungan, faktor lingkungan. Dan kejang demam adalah age-dependent response to immature brain to fever. Jadi sifatnya ini adalah tergantung usia. Maka dari itu tadi saya katakan bahwa most common terjadi pada usia anak atau childhood karena age-dependent. Dan kenapa age-dependent? Hal ini juga terkait dengan kondisi immature brain. Jadi kondisi otak secara umum, di mana di otak itu banyak sekali persarafan di sana, pusat saraf, dan itu masih immature atau masih belum matang, sehingga respon terhadap mekanisme timbulnya demam itu masih juga immature. Dan selama proses maturasi, during the maturation process, there is enhancement neuronal excitability that predispose the child to febrile seizure. Dan selama proses maturasi, ada peningkatan excitabilitas neuronal yang juga dapat bahkan si anak terjadi kejang demam. Jadi masih usia 5 tahun. Dan diperkirakan 1/3 of children, sepertiga dari histori. Jadi terkait dengan pernyataan di atasnya bahwa penyakit ini merupakan genetic predisposition. Jadi ada faktor keturunan yang juga menyertai kejadian kejang demam. Jadi dipastikan bahwa sepertiga anak-anak yang memiliki kejang demam, jika ditilik dari riwayat keluarganya, maka dia bisa dipastikan memiliki riwayat positif kejang demam. Kemudian infeksi-infeksi virus, viral infection is the cause of fever in approximately 80% of cases of febrile seizure. Jadi infeksi virus ini merupakan penyebab terjadinya demam pada kurang lebih atau sekitar 80% kasus kejang demam. Seperti contohnya infeksi virus Roseola infantum, virus influenza tipe A, human coronavirus HKU1, jadi bukan yang COVID-19 ya. Jadi kalau COVID-19 ini belum ditemukan keterkaitan atau kuatnya keterkaitan virus COVID-19 dengan kejang demam. Namun ada human coronavirus yang lain yang terjadi di tahun dulu, namanya ditemukannya di HK di Hong Kong, ini ya, namanya human coronavirus HKU1. Ini merupakan the highest risk for febrile seizure. Jadi faktor risiko tertinggi terjadinya kejang demam. Namun infeksi virus yang lain yang berkaitan dengan infeksi saluran nafas bagian atas atau upper respiratory tract infection seperti faringitis, otitis media, kemudian juga Shigella gastroenteritis, ini other important causes of febrile seizure. Jadi merupakan penyebab penting yang lain dalam terjadinya kejang demam. Jadi etiologinya adalah seperti itu. Untuk klasifikasi dari kejang demam sendiri, ini dibedakan menjadi 2. Ada simple dan kompleks. Jadi bisa kita lihat kalau simple itu durasinya kurang dari 15 menit. Terjadi generalized, jadi secara menyeluruh generalized. No previous neurologic problems, tidak ada permasalahan neurologik sebelumnya dan terjadi satu kali dalam 24 jam. Ini adalah karakteristik dari simple febrile seizure atau kejang demam simple. Yang kedua adalah kejang demam kompleks. Ini durasinya ada
15 minutes or more, jadi durasi 15 menit minimal atau bahkan lebih, dengan tanda-tanda vokal neurologic signs, dan dapat muncul kembali atau kambuh kembali recurrent within 24 hours dalam jangka waktu 2 jam. Jadi tidak hanya satu kali seperti kategori simple yang hanya terjadi satu kali saja dalam 24 jam, namun pada kategori yang kompleks ini dapat muncul lebih dari satu kali dalam 24 jam. Nah, penjelasan dari klasifikasi yang simple ini ada di bagian yang kanan, associated with tonic-clonic movement. Jadi dari pergerakan tonic-clonic of the limbs and rolling back of eyeballs. Jadi ciri khasnya kalau kita melihat orang kejang itu kan matanya rolling back gitu ya. Jadi bisa terlihat kadang hanya sklera saja putih seperti itu. The facial and respiratory muscle are often involved. Jadi wajah kemudian otot-otot pernafasan biasanya juga terikut serta pada saat pasien terjadi kejang. Kemudian pada kategori yang kompleks, dari vokal atau movement limited to one side of the body or one limb, ini terjadinya secara vokal, dan kemudian the seizure may have prolonged period of postictal drowsiness or be associated with postictal transient hemiparesis, atau dikenal dengan istilah Touch palsy. Ini adalah klasifikasi dari kejang demam itu sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patogenesis. Jadi saya banyak sebenarnya yang lebih sulit patogenesis, yang lebih rumit gitu ya, penjelasannya yang lebih rumit daripada yang terdapat di slide ini. Cuman saya mencari mana yang bisa atau mudah dicerna tentang proses atau mekanisme terjadinya demam dari dari banyak faktor pencetus. Jadi saya mendapatkan satu jurnal di mana jurnal tersebut berjudul The Pathogenesis of Fever-Induced Febrile Seizure and its Current State. Jadi ada saya cantumkan kepustakaannya di pojok kiri atas itu, di mana pada jurnal ini menerangkan bahwa kejang demam terjadi lebih sering karena diawali oleh proses infeksi. Di mana tadi di slide awal dikatakan bahwa infeksi yang lazim terjadi yang dapat memicu terjadinya kejang demam itu adalah infeksi-infeksi virus. Tadi ada sudah di depan ya, bisa dibaca kembali. Nah, infeksi-infeksi virus yang dimaksud tadi, entah itu Roseola abantum, kemudian human coronavirus HKU1 dan lain sebagainya, infeksi tersebut akan memicu pelepasan dari LPS. LPS itu adalah kepanjangannya lipopolisakarida. Nah, jika LPS ini dilepaskan, maka akan terpicu terjadinya proses atau respon inflamasi. Jadi inflammatory response akan terjadi. Sehingga jika respon inflamasi itu terjadi, maka makrofag akan tersensitisasi, akan terangsang. Untuk terangsang untuk apa? Untuk melepaskan sitokin-sitokin proinflamasi, antara lain seperti yang sudah tercantum di sana, interleukin 1 beta, interleukin 6, dan TNF-alfa, di mana sitokin-sitokin proinflamasi yang dilepaskan oleh makrofag itu bersama dengan LPS yang dilepaskan karena adanya infeksi virus ini bersamaan akan menembus B3, blood-brain barrier. Jadi otak, darah, dan juga saya rasa kalian sudah mendapatkan penjelasan tentang di mana jika sudah menembus B3 dan masuk blood-brain barrier, maka sitokin proinflamasi itu akan mengaktifkan COX-2 atau siklooksigenase. Nah, siklooksigenase jika teraktivasi ini akan mengkatalisis pembentukan PGE2 atau prostaglandin yang tipe E2, sehingga pelepasan atau pembentukan
prostaglandin E2 menjadi kunci dalam munculnya demam. Jadi inti dari asal muasal dari kejang demam itu selalu diawali dengan demam, dan kuncinya adalah dari sini. Pelepasan sitokin proinflamasi, mengaktifkan siklooksigenase 2, kemudian terbentuk prostaglandin E2 yang dia akan langsung menyebabkan signaling, activating signaling in hypothalamus, jadi mengaktifasi hipotalamus untuk memunculkan manifestasi klinis berupa demam. Dan pada patogenesis kejang demam, tentunya demam tidak hanya berhenti sampai di demam saja, namun juga akan disertai dengan kejang atau seizure melalui jalan yang berbeda. Namun masih tetap melalui cikal bakal yang sama, yaitu sitokin proinflamasi bersama dengan LPS yang berhasil menembus blood-brain barrier, dia akan mengaktifkan mikroglia, bagian yang kanan ini, mengaktifkan mikroglia dan akan melepaskan sitokin-sitokin proinflamasi, baik proinflamasi maupun antiinflamasi, yaitu interleukin dilepaskan lagi, interleukin 1 beta dan tambahan interleukin 1 RA, di mana pelepasan dari sitokin-sitokin proinflamasi dan antiinflamasi dapat menyebabkan disregulasi dari glutamatergic dan GABAergic signaling, jadi menyebabkan kekacauan atau gangguan pada sinyal glutamatergic dan GABAergic, dan inilah yang menjadi kunci munculnya kejang. Maka dari itu akan terjadi kejang demam. Jadi secara simpel patogenesisnya seperti itu jika kita menilik pada keterlibatan dari beberapa sel imun atau respon imunitas, juga respon inflamasi yang melatar belakangi terjadinya kejang demam. Untuk manifestasi klinisnya, pada banyak kasus, in most cases, febrile seizure occur within first day of the fever. Biasanya kejang demam itu terjadi dalam rentang 1 hari pada saat demam. Biasanya lazimnya seperti itu. Dan kejang yang terjadi lebih dari sama dengan 3 hari setelah kejadian fever atau setelah kejadian demamnya should be suspected as febrile seizure. Jadi demamnya sudah selesai diatasi. Kemudian masih dalam rentang setidaknya sampai batas waktu lebih dari atau sama dengan 3 hari setelah demam itu bisa diatasi terjadi kejang, maka hal ini masih harus dicurigai sebagai kategori atau klasifikasi dari kejang demam, meskipun kejangnya terjadinya tidak bersamaan dengan demamnya, tetapi demamnya sudah turun namun kejang mengikuti kemudian. Ini masih masuk atau masih bisa dipertimbangkan sebagai kejang demam. Kemudian at the time of seizure, the majority of children have temperature greater than or equal 39 degrees Celsius. Jadi pada saat kejang, mayoritas anak-anak memiliki suhu atau terpantau suhunya lebih dari sama dengan 39 derajat Celcius. Terjadi penurunan kesadaran, loss of consciousness at the time of seizure. Jadi memang lazim terjadi karena pada saat kejang itu status kesadarannya biasanya tidak komposmentis. And is constant feature. Kemudian manifestasi klinis yang lain adalah foaming at the mouth, jadi berbusa, keluar busa dari mulutnya seperti kasus-kasus epilepsi, kesulitan dalam bernafas, difficult breathing, kulitnya terlihat pucat atau paler, or cyanosis may also occur. Jadi pucat atau tanda-tanda cyanosis itu bisa diamati. Febrile status epilepticus, the most severe type of complex
febrile seizure. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa dalam klasifikasi ada kategori yang simple dan kompleks. Nah, untuk yang kategori kompleks, status kejang yang disertai dengan status epileptikus ini merupakan the most severe type. Jadi kasus yang paling parah pada kasus kejang demam. Refers to continuous or intermittent febrile seizure without consciousness being regained at in interictal state for more than 30 minutes. Jadi hal ini berkaitan dengan kejang demam yang terjadi prolong atau memanjang, continuous, secara berkesinambungan, tanpa disertai dengan kesadaran pastinya. And it should be noted that persistently open or deviated eyes are feature on ongoing seizure activity. Yang perlu kita amati, yang perlu kita perhatikan adalah adanya persistently open or deviated eyes. Jadi bola matanya itu deviasi dan membuka pada saat periode kejang terjadi. Ini adalah manifestasi-manifestasi klinis yang khas yang terjadi pada kasus kejang demam. Bagaimana manajemen akutnya? Jadi pada kondisi pre-hospital, artinya masih di rumah, mau dibawa ke rumah sakit, jadi pre-hospital and emergent management should focus on stabilizing patients. ABC, saya rasa kalian sudah mendapatkan materinya, airway, jadi stabilitas airway, breathing, dan sirkulasi. Jadi ini yang harus diperhatikan ini pada kasus-kasus pre-hospital, atau belum sampai di rumah sakit. Namun kebanyakan, most of febrile seizure are self-limited. Jadi seringnya kasus-kasus kejang demam ini adalah bisa turun sendirinya, bisa mereda dengan sendirinya. Dan biasanya end before patients arrive at the hospital. Biasanya pada saat perjalanan menuju ke rumah sakit, pasien biasanya sudah mereda terlebih dahulu kejangnya, artinya sudah nggak kejang lagi, biasanya seperti itu. Namun ada beberapa kondisi, however, seizure atau kejang yang terjadi lasting longer than 5 minutes, durasinya lebih dari 5 menit, ini kita harus memperhatikan meskipun dikatakan pada pernyataan sebelumnya bahwa most febrile seizure are self-limited, artinya dapat mereda dengan sendirinya, namun jika terjadi lebih dari 5 menit, maka kita jangan nunggu dia mereda sendiri, intinya seperti itu. Jadi perlu diberikan terapi farmakologis yaitu benzodiazepin untuk meredakan kejang. Jadi benzodiazepin should be administered to break the seizure. Jadi jangan nunggu sampai kejang itu memanjang, bahkan lebih dari 5 menit. Karena kenapa? Saya juga pernah membaca bahwa anak yang sering terjadi kejang atau bahkan durasinya memanjang itu dapat menyebabkan kerusakan pada otaknya secara umum. Intinya seperti itu. Kerusakan otak secara umum dalam tanda kutip. Bisa central nervous system-nya atau persarafan-persarafan yang ada di sini. Maka dari itu, begitu anak kecil terjadi demam, biasanya orang tua sibuk menurunkan demamnya dengan memberikan kompres dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena biasanya anak kecil usia 3 bulan sampai 5 tahun terjadi demam biasanya akan berlanjut pada periode kejang. Kemudian oke, saya lanjut. Kemudian pada penata laksanaan manajemen akut yang lain adalah pemberian obat-obat secara intravena. Biasanya dilakukan di rumah sakit ya, intravenous lorazepam atau diazepam. Ini memiliki similar rates of seizure cessation and respiratory depression. Jadi memiliki efek yang mirip dalam
meredakan kejang yang terjadi. And when intravenous access is unavailable, jadi jika akses obat yang diberikan secara intravena itu tidak tersedia, maka pemberian obat-obatan seperti buccal midazolam or rectal diazepam is acceptable. Jadi pemberian buccal itu adalah diberikan obat-obatan yang dapat diserap melalui mukosa bukal, jadi pipi bagian dalam, atau diazepam, obat-obatan yang lain yang diberikan per rektal, jadi dimasukkan lewat lubang anus. Ini masih acceptable. Namun selama masih ada obat-obatan yang bisa dijangkau secara intravena, maka obat-obatan yang intravenus melalui jalur intravena itu diprioritaskan pemberiannya seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah obat-obatan intravena ini ada yang tidak available, Pak? Bahkan di institusi kesehatan sekalipun. Ada, ini pengalaman saya pribadi, bahwa tadi saya katakan meskipun rasionya jauh lebih banyak pada anak-anak, tetapi pada dewasa itu ada yang menderita kejang demam. Nah, ini pengalaman saya waktu kami dengan satu kelompok gitu ya, satu kelompok bermain dulu sebelum pandemi, liburan ke Karimun Jawa di Jawa Tengah sana. Dan kami nggak tahu kalau ada salah satu teman kami yang memiliki riwayat kejang demam ini atau memiliki riwayat epilepsi atau terjadi gangguan pada otaknya. Sehingga karena perjalanannya cukup melelahkan dari Jember ke Surabaya, Surabaya naik bis jauh ke Jepara, dari Jepara masih nyebrang lagi naik ferry 4 jam kalau nggak salah itu ferinya. Jadi perjalanannya sangat melelahkan untuk menuju Kepulauan Karimun Jawa itu. Dan pada saat sampai di Pulau Karimun Jawa, karena kelelahan, di sana saya tertidur pulas. Kemudian salah satu teman membangunkan saya bahwa teman yang satu kamar dengan saya itu sedang kejang. Jadi justru kamar sebelah yang dengar daripada saya yang tinggal sekamar. Sehingga pada saat itu kami berinisiatif untuk membawanya ke puskesmas di Karimun Jawa. Jadi saya pikir karena nggak jauh-jauh banget ya, maksudnya nggak pelosok-pelosok banget lah Karimun Jawa. Sehingga pada saat itu di mana saya nggak sendirian, yang orang kesehatan, ada satu teman saya juga yang orang kesehatan meminta kepada perawat yang ada di sana untuk diberikan obat-obatan golongan diazepam, benzodiazepin dan lain sebagainya. Namun kami pada saat itu, saya berdua dengan teman saya yang orang kesehatan itu cukup terkejut karena tidak tersedianya obat-obatan intravena yang kami maksud ini, gitu loh. Jadi makanya saya bilang bahwa tidak semua institusi kesehatan, entah itu puskesmas atau bahkan rumah sakit, apalagi yang lokasinya di pelosok, itu memiliki obat-obatan selengkap seperti kita yang ada di pusat kota lah, katakan Jember ini masih termasuk pusat kota. Bagaimana prognosisnya? Jadi prognosis and long-term management. Jadi no increase in long-term mortality in children with simple febrile seizure. Children with complex febrile seizure were more likely to die in the following 2 years when compared with children without febrile seizure. Jadi anak-anak dengan kejang demam kategori kompleks biasanya more likely to die. Jadi kasus atau angka kematiannya itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak tanpa kejang demam. Kemudian ada penelitian yang namanya prospective cohort study. Jadi menggunakan metode cohort di Inggris, United Kingdom, found no difference in academic progress, intellect, and behavior at 10 years of age in children who had simple or complex febrile seizure.
Jadi penelitian yang dilakukan di UK sana menemukan hasil bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada anak-anak yang menderita kejang demam atau memiliki riwayat kejang demam dengan anak yang nggak pernah kejang demam dalam hal akademiknya, dalam hal intelektualnya, dalam hal perilakunya. Jadi ya bukan apa ya istilahnya ya, meskipun dikatakan pada beberapa literatur jangan sering terjadi kejang demam karena dapat merusak otak, namun penelitian yang lain menyatakan seperti ini. Ternyata ada beberapa responden menunjukkan progres akademiknya sama seperti anak yang tidak pernah kejang demam dan lain sebagainya. Children with first febrile seizure have 33% risk of recurrent febrile seizure. Jadi anak-anak yang terjadi kejang demam pertama kali memiliki risiko 33% terjadi kejang demam berulang. Di risk ya pada bagian karena risk of recurrence after initial febrile seizure. Jadi faktor risikonya adalah usia younger than 18 months, jadi lebih muda dari 18 bulan. Ini adalah faktor risikonya. Kemudian fever duration less than 1 hour before seizure onset. Jadi durasi demamnya kurang dari 1 jam sebelum kejangnya itu muncul. First degree relative with febrile seizure and temperature less than 40 degree Celsius, karena kita nggak lazim pakai Fahrenheit ya. Jadi pakai Celsius, jadi kurang dari 40 derajat Celsius. Nah, faktor-faktor resiko nomor 1, 2, ada 4 faktor resiko. 1, 2, 3, 4. Faktor resikonya jumlahnya tidak ada, maka kemungkinan anak itu bisa terjadi kejang demam hanya 14%. Jadi memang mayoritas anak-anak itu pernah lah at least once in a lifetime. Jadi setidaknya 1 kali dalam hidupnya anak itu pernah mengalami kejang demam. Namun jika terdapat 1 faktor resiko, itu resikonya persentasenya meningkat menjadi 24 dan terus meningkat dengan pertambahan faktor resiko. Kalau faktor resikonya 2 menjadi 32%, jumlah dari faktor resikonya 3 jadi 63. Kalau semua faktor resiko ini ada, maka si anak untuk dapat terjadi kejang demam berulang atau recurrent itu menjadi 75%. Bagaimana untuk mencegah? Jadi ada multiple pharmacologic intervention have been studied to prevent recurrence of febrile seizure. Jadi pengobatan farmakologis ini diketahui dapat mencegah muncul kembali dari kejang demam. Intermittent diazepam significantly reduce recurrent febrile seizure for up to 48 months. Jadi pemberian diazepam secara berkala dapat menurunkan kejadian kejang demam yang muncul berkali-kali secara signifikan sampai usia 48 bulan. Continue phenobarbital reduce recurrent febrile seizure. Jadi pemberian phenobarbital secara berkala juga menurunkan angka kejadian kejang demam secara berulang pada usia 6, 12, dan 24 bulan, tetapi tidak pada 18 atau 72 bulan. Ibuprofen and acetaminophen are postulated to decrease the risk of febrile seizure. Jadi pemberian obat-obatan seperti ibuprofen dan acetaminophen ini dipostulasikan, dihipotesiskan gitu ya, artinya diduga atau dipercaya dapat menurunkan risiko kejang demam by attenuating the effect of fever, dengan meringankan atau meminimalisir efek dari demam itu sendiri as a trigger for seizure, sebagai pemicu dari terjadinya kejang. Jadi cukup berguna jika si anak mengalami
peningkatan suhu tubuh, pemberian ibuprofen dan acetaminophen itu cukup berguna untuk mencegah terjadinya kejang. Nah, ini yang terakhir saya warnai yang lain karena berdasarkan hasil penelitian, it has been suspected that zinc plays a role in febrile seizure. Jadi diperkirakan atau diduga bahwa zinc itu memerankan peranan yang penting dalam kejang demam. Karena berdasarkan hasil penelitian atau hasil investigasi, blood and cerebrospinal fluid levels of zinc, jadi kandungan zinc pada cairan cerebrospinal dan darah ini significantly lower in children who have had febrile seizure compared with afebrile seizure. Jadi kandungan zinc pada cairan cerebrospinal dan darah pada anak yang terjadi kejang demam itu lebih rendah daripada anak yang nggak pernah kejang demam. Jadi diduga bahwa zinc ini memiliki peranan yang penting dalam proses pencegahan dari kejang demam. Namun hipotesis ini atau dugaan ini tentang zinc ini masih memerlukan investigasi atau penelitian lebih lanjut. Nah, untuk pengajian keperawatannya, tanggung jawab utama perawat adalah mengobservasi dan mencatat urutan-urutan gejala. Jadi kalian kan sudah memiliki ilmunya nih. Jadi kalau besok-besok ketemu entah pada keluarga, keponakan atau yang lain, observasi dan catat urutan gejalanya sehingga pada kasus-kasus pre-hospital dari rumah sampai si pasien sampai di rumah sakit, urutan data lengkap dan dapat diinformasikan pada saat si pasien sampai di hospital atau rumah sakit. Sifat kejang biasanya menunjuk tipe tindakan yang diindikasikan. Dan hal-hal yang dapat didokumentasikan sebelum dan setelah kejang antara lain yang pertama, keadaan sebelum kejang, penglihatan, kemudian stimulus auditorius atau olfaktorius, stimulus taktilnya, bagaimana gangguan emosi atau psikologis, tidur, hiperventilasi, dan lain sebagainya. Kemudian menafsirkan posisi yang tepat dan posisi kepala pada saat kejang dimulai. Dan informasi ini memberi petunjuk lokasi fokus epileptogenik pada otak. Kemudian yang ketiga adalah tipe gerakan pada bagian tubuh yang terkena. Serta yang keempat, ukuran kedua pupilnya bagaimana. Yang kelima, adanya gerakan otomatis, itu aktivitas motorik yang tidak disadari seperti bibirnya mengecap atau pasien biasanya menelan berulang. Terjadi inkontinensia urin atau inkontinensia feseska, ini perlu juga diamati. Dan durasi setiap fase kejang. Yang kedelapan adalah status kesadaran. Status kesadaran saya rasa kalian sudah diajari bagaimana menilai status kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale, respon membuka mata, kemudian respon verbalnya, serta motoriknya atau EVM. Paralisis yang nyata atau kelemahan pada lengan setelah kejang. Ketidakmampuan berbicara yang terjadi pada saat setelah terjadi kejang. Yang 11 adalah gerakan pada akhir kejang. Selanjutnya, apakah pasien tidur atau tidak setelah kejang, dan apakah pasien mengalami kebingungan atau confusion setelah kejang. Ini juga penting untuk diobservasi atau dicatat. Nah, untuk penata laksanaan keperawatan ini dibedakan menjadi dua, selama kejang dan setelah kejang. Jadi selama kejang berikan privasi dan perlindungan pada pasien, karena biasanya tipikal orang Indonesia itu kan kepo. Kalau ada yang kejang biasanya ngerubuti, pengen tahu gitu loh. Jadi kepo. Jadi berikan privasi supaya ketersediaan oksigen terutama ya dapat terpenuhi bagi si pasien. Mengamankan pasien di lantai jika memungkinkan. Jadi kalau nggak memungkinkan ya tetap di tempat tidur, tetapi harapannya matrasnya itu yang agak sedikit keras, jadi jangan yang terlalu empuk. Melindungi kepala dengan bantalan, tujuannya untuk mencegah cedera. Lepaskan pakaian yang ketat, biasanya kalau di rumah sakit tuh langsung digunting,
baju-baju yang terlalu ketat seperti celana jeans, jaket jeans itu kan terlalu ketat. Tapi kalau kaos yang longgar biasanya enggak. Singkirkan semua perabot yang dapat mencelakai pasien selama periode kejang. Jadi kita singkirkan supaya nanti tidak mencederai pasien. Dan jika pasien di tempat tidur, singkirkan bantal dan tinggikan pagar tempat tidur. Jadi supaya pasien juga nggak cedera. Masukkan spatel lidah yang diberi bantalan di antara gigi-gigi. Biasanya bantalannya berupa dibungkus dengan kasa steril. Jadi supaya menyamankan ya, daripada diberikan spatel lidah saja, biasanya diberikan kasa steril yang berfungsi sebagai bantalan untuk mencegah atau mengurangi lidah atau pipi tergigit. Tapi bagaimana jika tidak memiliki atau tidak mempunyai spatel lidah di rumah, ya bisa menggunakan sendok. Namun yang terpenting adalah jangan berusaha membuka rahang yang terkatup pada saat spasme. Jadi pada saat kejang jangan berusaha untuk membenerin, karena dia nanti pada saat proses kelistrikannya sudah kembali normal seperti sedia kala, dia akan relaksasi dengan sendirinya. Karena pada beberapa kasus ada yang membuka rahang yang terkatup secara paksa dan memasukkan sesuatu, dan ini dapat menyebabkan risiko cedera yang tinggi pada pasien yang terjadi kejang. Jika mungkin, posisikan pasien miring pada salah satu sisi dengan kepala fleksi ke depan, yang memungkinkan lidah jatuh dan memudahkan pengeluaran saliva dan mukus. Jadi supaya nggak aspirasi ke saluran nafas. Ini yang penting pada penata laksanaan keperawatan selama kejang. Bagaimana setelah kejang? Setelah periode kejang terjadi, pertahankan pasien pada salah satu sisi untuk mencegah aspirasi dan yakinkan jalan nafas paten. Jadi kembali lagi ke bab awal bahwa yang penting dilakukan adalah kepatenan ABC, airway breathing circulation. Jadi berikan atau yakinkan jalan nafas si pasien itu paten, tidak terjadi aspirasi. Biasanya terdapat periode konfusi setelah kejang, jadi bingung biasanya, terjadi disorientasi waktu dan tempat. Dan periode apnea pendek dapat terjadi selama atau secara tiba-tiba setelah kejang. Dan pada saat tersadar atau bangun, pasien harus diorientasikan terhadap lingkungan. Jadi diajak ngomong lagi dan lain sebagainya untuk mengecek status kesadarannya dan untuk mengecek orientasi waktu dan tempatnya. Karena kejang demam itu sekali lagi berkaitan dengan otak. Karena tadi kalau ingat di patogenesis ada sitokin proinflamasi bersama dengan LPS yang menembus blood-brain barrier. Makanya tidak heran jika terjadi konfusi atau disorientasi pada pasien kejang demam setelah kejang, apalagi pada anak-anak ya, perlu dikaji lebih lanjut. Jika pasien mengalami serangan berat setelah kejang, tangani situasi ini dengan restraint yang lembut. Jadi untuk kasus-kasus emergensi secara umum yang jelas tindakannya perawat itu harus santai dan jangan panik, karena panik itu satu tingkat di atas cemas. Kalau kita panik, maka kita nggak bisa memikirkan alternatif tindakan atau alternatif penata laksanaan bagi pasien untuk kasus apapun, kasus kegawat daruratan. Jadi kita akan ngeblank langsung. Makanya jangan dibiasakan untuk panik jika nanti kalian sudah lulus dan bekerja di rumah sakit. Atau besok masuk profesi nurse yang praktik di rumah sakit, jangan dibiasakan panik supaya bisa tetap terus berpikir jernih. Mungkin itu saja materi kita siang hari ini tentang kejang demam yang cukup singkat. Jadi cukup saya berikan konsep singkat tentang kejang demam, setidaknya dalam waktu 1 jam. Ada yang ingin didiskusikan dari pertemuan kita siang ini? Atau ingin sharing, mungkin ada